Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Martada Maria Bulu dengan NIM 16314520160. Di sini saya sebagai pemateri pertama saya akan membahas tentang wawasan ilmu farmasi. Sebelum saya lanjut, di sini saya akan perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Angelina A. Sanggenapa dengan NIM 1731452011188. Dan yang kedua, Octaviana Bai dengan NIM 1631452011024. Di sini materi pertama yang saya akan bahas ini yaitu latar belakang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari farmasi. Nah, farmasi ini dia merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab yang memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien atau yang biasa disebut dengan patient care. Nah, di antara layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Nah, dalam hal ini farmasi memiliki cabang yang berkaitan dengan ilmu kefarmasian, antara lain farmasi komunitas yang membahas hubungan antara farmasi dan komunitas, kemudian farmasitika yang membahas tentang pembuatan sediaan obat menjadi siap pakai, kemudian kimia farmasi yang membahas tentang meneliti sintesis zat kimia, mengukur kadar obat, mensintesis obat yang kurang baik dari hasil biomedik, biologi farmasi yang menemukan zat kimia pada tanaman, dan biomedik yang membahas tentang penyakit dan diadakan percobaan pada hewan tikus atau mencit yang biasa disebut dengan bahasa ilmiahnya itu mus musculus. Nah, kemudian di dalam materi nanti di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah dari materi wawasan ilmu farmasi. Nah, di sini rumusan masalahnya terdiri atas ada pengertian dari farmasi, kemudian cabang-cabang dari ilmu farmasi, kemudian manfaat mendalami mata kuliah dalam ahli kefarmasian. Nah, di sini yang pertama, rumusan pertama yang saya akan bahas di sini yaitu pengertian farmasi. Nah, di sini pengertian farmasi itu merupakan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang sesuai untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Umumnya, farmasi meliputi pengetahuan tentang identifikasi, kombinasi, analisa, dan standarisasi obat dan pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta dalam hal penggunaannya. Informasi dan komunikasi tentang obat kepada orang yang memerlukan informasi oleh orang yang berhak dan berkualitas untuk memberi informasi pada masyarakat untuk masa sekarang itu merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesehatan dan kekuatan tenaga rakyat dari suatu negara. Nah, di sini untuk materi berikutnya di sini saya akan membahas tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, di sini saya akan sedikit membahas pengertian dari tenaga kesehatan. Nah, di sini tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, di sini pengertian pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, di sini pekerjaan kefarmasian terdiri atas dua bagian. Yang pertama di sini itu adalah apoteker. Nah, sini apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Nah, kemudian yang bagian kedua yaitu tenaga teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau yang biasa disebut dengan asisten apoteker.
Kemudian materi selanjutnya yaitu ada cabang-cabang farmasi secara garis besar. Yang pertama itu ada biologi farmasi, kemudian ada biomedik, yang ketiga farmasi klinik komunitas, dan yang keempat kimia farmasi. Akan sedikit menjelaskan biologi farmasi dalam arti luas itu adalah pengembangan atau farmasi dalam bidang farmasi berlandaskan biologi yang penerapannya mencakup penemuan, pengembangan dan produksi obat, standarisasi, pengendalian serta penggunaan. Nah, biologi farmasi ini mempunyai subdisiplin dasar antara lain sitologi, genetika, mikrobiologi, botani, zoologi, biokimia, biologi molekul, farmakologi, toksikologi, bioteknologi, dan farmakognosi. Nah, kemudian untuk biomedik, ia adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan asas-asas dan pengetahuan dasar ilmu pengetahuan alam. Yang pertama itu ada biologi, kimia, dan fisika. Nah, untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, organ, dan organisme utuh, hubungannya dengan penyakit, dan mencarikan serta mengembangkan bahan yang tepat untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kerusakan akibat penyakit. Kemudian untuk yang bagian ketiga, farmasi klinik komunitas, itu yaitu lebih banyak berorientasi pada pelayanan kefarmasian. Nah, hal ini dia sejalan dengan paradigma baru pelayanan kefarmasian, di mana sekarang tidak hanya difokuskan pada produk tetapi juga lebih berorientasi diarahkan pada pasien. Nah, oleh karenanya pada prodi ini selain teman-teman akan mempelajari berbagai mata kuliah yang bersifat kefarmasian seperti ada kimia analisis, mikrobiologi, bioteknologi, botani farmasi, farmakologi, biofarmasi, dan farmasi klinik. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mata kuliah menunjang sisi pelayanannya seperti ada farmakokinetik klinik, farmakoekonomi, sosial farmasi, ilmu komunikasi, farmasi rumah sakit, manajemen kewirausahaan, dan sebagainya. Kemudian yang bagian keempat itu adalah kimia farmasi. Nah, kimia farmasi ini dia bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan obat-obat, kemudian khusus untuk bahan obat yang berasal dari alam dipelajari dalam ilmu farmakognosi dan fitokimia, sehingga dalam ilmu kimia farmasi umumnya dipelajari bahan obat yang berasal dari bahan sintetik. Kemudian proses dalam mengenal sifat-sifat fisika dan kimia bahan obat ini disebut dengan identifikasi atau sering juga disebut analisa, sehingga ilmu kimia farmasi lebih cenderung disebut dengan ilmu kimia farmasi analisa atau kimia analisa farmasi. Secara garis besar, analisa farmasi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini ada analisa farmasi kualitatif, analisa farmasi kuantitatif. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang saya jelaskan. Saya persilahkan kepada teman saya berikutnya yang akan membahas tentang materi dari manfaat mendalami mata kuliah dalam ahli kefarmasian. Mungkin saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Angelina Sanggenafa, di sini sebagai pemateri kedua. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah disiplin ilmu farmasi. Farmasi merupakan penggabungan dan penerapan dari ilmu-ilmu alam dan ilmu farmasi itu sendiri. Dan ilmu farmasi, disiplin ilmu farmasi ini terbagi atas 12 bidang, yaitu yang pertama farmakognosi. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber bahan obat dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh obat terhadap sel hidup atau terhadap organisme hidup, terutama reaksi fisiologi yang ditimbulkan. Dan yang ketiga yaitu farmakokinetik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari
absorpsi, distribusi, metabolisme, dan biotransformasi, serta ekskresi obat. Yang keempat yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. Dan yang kelima adalah toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat racun dan khasiatnya serta cara untuk mengenal dan mengidentifikasi dan melawan efeknya. Yang keenam yaitu kimia farmasi analisis, adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa kimia yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaan sebagai obat. Dan yang ketujuh adalah teknologi farmasi. Teknologi farmasi adalah ilmu yang membahas tentang teknik atau prosedur pembuatan sediaan farmasi dalam skala industri farmasi, serta termasuk prinsip kerja serta perawatan atau pemeliharaan alat-alat produksi dan penunjangnya sesuai ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau yang disebut CPOB. Yang kedelapan adalah biofarmasetika. Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari pengaruh formulasi terhadap aktivitas terapi dan produk obat. Yang kesembilan adalah manajemen farmasi. Manajemen farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang administrasi, manajemen, dan pemasaran yang berhubungan dengan kewirausahaan farmasi beserta aspek-aspek kewirausahaannya. Dan yang ke-10 yaitu kimia medisinal, adalah ilmu spesifik yang mempelajari interaksi dari bahan kimia dan farmakologi, termaksud merancang, mensintesis, dan mengembangkan sediaan farmasi. Yang ke-11 adalah farmasi praktikal, disiplin ilmu farmasi yang mengembangkan dan menghasilkan farmasis profesional. Dan yang terakhir yang ke-12 yaitu farmakologi. Farmakologi itu mempelajari tentang interaksi yang muncul atau yang timbul antara makhluk hidup dengan zat kimia yang merubah fungsi normal biokimia. Dan adapun manfaat mendalami mata kuliah dasar keahlian. Pentingnya mendalami mata kuliah dasar keahlian yaitu seperti kita mengetahui ilmu farmasi berkaitan erat dengan mata kuliah dasar keahlian dan dapat diaplikasikan di ruang lingkup farmasi dan lapangan kerja farmasi. Adapun lapangan kerja farmasi tersebut adalah satu bidang perdagangan, sektor perdagangan obat dan alat kesehatan. Yang kedua bidang farmasi komunitas yaitu rumah sakit dan apotek. Yang ketiga yaitu bidang kebijakan. Bidang kebijakan itu bagi yang ingin mengubah dunia kesehatan di negara ini sebagai sarjana farmasi atau apoteker. Yang kelima ada bidang industri obat-obatan dan produk biologi, yang contohnya itu Sanbe Pharma, Kalbe Pharma, Bio Farma, Kimia Farma, dan sebagainya.
Yang selanjutnya itu yang keenam itu bidang industri makanan. Contohnya seperti Wings Wings Food, Indofood, Ultra dan sebagainya. Yang berikut yang kedelapan ada bidang industri kosmetik, yaitu dan Mustika Ratu. Terus ada lagi yang kesembilan, industri perbekalan rumah tangga dan kesehatan seperti Unilever dan P dan G. Dan yang ke-10 itu ada jamu dan obat tradisional seperti air mancur, Borobudur dan Sido muncul. Terus yang terakhir ada bidang riset dan pendidikan. Bidang riset dan pendidikan itu seperti perguruan tinggi dan lembaga seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Produksi dan penunjangnya sesuai ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau yang disebut CPOB. Yang kedelapan adalah biofarmaseutika. Biofarmaseutika adalah ilmu yang mempelajari pengaruh formulasi terhadap aktivitas terapi dan produk obat. Yang kesembilan adalah manajemen farmasi. Manajemen farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang administrasi, manajemen, dan pemasaran yang berhubungan dengan kewirausahaan farmasi beserta aspek-aspek kewirausahaannya. Dan yang ke-10 yaitu kimia medisinal, adalah ilmu spesifik yang mempelajari interaksi dari bahan kimia dan farmakologi, termaksud merancang, mensintesis, dan mengembangkan sediaan farmasi. Yang ke-11 adalah farmasi praktikal, disiplin ilmu farmasi yang mengembangkan dan menghasilkan farmasis profesional. Dan yang terakhir yang ke-12 yaitu farmakologi. Farmakologi itu mempelajari tentang interaksi yang muncul atau yang timbul antara makhluk hidup dengan zat kimia yang merubah fungsi normal biokimia. Dan adapun manfaat mendalami mata kuliah dasar keahlian. Pentingnya mendalami mata kuliah dasar keahlian yaitu seperti kita mengetahui ilmu farmasi berkaitan erat dengan mata kuliah dasar keahlian dan dapat diaplikasikan di ruang lingkup farmasi dan lapangan kerja farmasi. Adapun lapangan kerja farmasi tersebut adalah satu bidang perdagangan, sektor perdagangan obat dan alat kesehatan. Yang kedua bidang farmasi komunitas yaitu rumah sakit dan apotek. Yang ketiga yaitu bidang kebijakan. Bidang kebijakan itu bagi yang ingin mengubah sarjana farmasi atau apoteker. Yang kelima ada bidang industri obat-obatan dan produk biologi, yang contohnya itu Sanbe Farma, Kalbe Farma, Bio Farma, Kimia Farma dan sebagainya. Bidang yang selanjutnya itu yang keenam itu bidang industri makanan. Contohnya seperti Wings Food,
Indofood, Ultra, dan sebagainya. Yang berikut yang kedelapan ada bidang industri kosmetik, yaitu Sari Ayu dan Mustika Ratu. Terus ada lagi yang kesembilan, industri perbekalan rumah tangga dan kesehatan seperti Unilever dan P dan G. Dan yang ke-10 itu ada jamu dan obat tradisional seperti air mancur, Borobudur, dan Sido muncul. Terus yang terakhir ada bidang riset dan pendidikan. Bidang riset dan pendidikan itu seperti perguruan tinggi dan lembaga seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawasan kefarmasian. Secara garis besar, cabang-cabang farmasi antara lain biologi farmasi, biomedik, kimia klinik, kimia farmasi, dan farmasetika. Farmasi merupakan penggabungan dan penerapan dari ilmu-ilmu alam dan ilmu farmasi itu sendiri. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa farmasi harus mengetahui cabang-cabang yang ada dalam farmasi, karena itu sangat berguna ke depannya, khususnya bagi kita mahasiswa farmasi. Karena ketika kita mengetahui cabang-cabang farmasi, itu akan mempermudah dan kita akan lebih mengetahui prospek kerja serta kemampuan setiap cabang yang ada di farmasi. Selain itu, setiap cabang yang ada di farmasi mempunyai ikatan satu sama lain, sehingga dalam mengaplikasikan ilmu dalam dunia farmasi.